Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya ucapkan juga dan doakan semoga Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Dan tentu kembali lagi berjumpa dengan saya Firna Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi 25 Agustus 2023. Tepatnya di hari Jumat ini kita akan membagikan informasi-informasi aktual, terkini, terupdate, dan juga viral yang ada di Kota Makassar, bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu dalam program ini akan dilaporkan langsung oleh rekan Tribun Timur, rekan reporter yang ada di lokasi atau yang telah menghimpun berita-berita terkini dan terviral seperti apa yang akan kita sajikan hari ini mengenai truk tronton tabrak tiang lampu di Kabupaten Maros. Dan tentunya untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait topik ini, seperti yang video sudah sampaikan, kita telah terhubung bersama rekan reporter Tribun Timur yang telah menghimpun berita ini, ada rekan Nurul Hidayat. Selamat siang, rekan Nurul. Selamat siang, Vio. Selamat siang, Tribuners. Baik, sebelumnya bagaimana kabar rekan Nurul? Alhamdulillah baik, Vio. Alhamdulillah. Iya, seperti tadi yang Vio sampaikan di judul kita hari ini ada truk tronton yang kabarnya menabrak tiang yang terjadi di Kabupaten Maros. Boleh disampaikan kejadian kronologi lengkapnya seperti apa dan pada saat kejadian mungkin dimulai pada saat kejadian di waktu pukul berapa? Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Maros Makassar, tepatnya di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Tengah, di mana sebuah truk tronton menabrak tiang lampu dan juga pembatas jalan di depan kantor Bupati Maros tadi pagi, Tribuners. Nah, pantauan langsung di lokasi, eh, truk yang menabrak tiang ini, salah satu bannya itu sempat berada di atas pembatas jalan dan juga beberapa pihak kepolisian dan juga dibantu oleh warga pun melakukan evakuasi terhadap truk ini, Tribunals. Untuk kronologisnya sendiri, truk ini dari informasi yang kami himpun, truk ini Tribunals melaju dari arah Kota Makassar menuju Kabupaten Maros. Namun pada saat tiba di TKP tersebut, berusaha menghindari salah satu kendaraan yang berada di sisi kiri, namun karena truk ini sudah kehilangan kendali, lalu menabrak lampu jalan yang berada di tengah jalan. Baik, berarti rekan Nurul boleh disampaikan hal ini terjadi karena mobil tersebut atau truk tersebut menghindari pengendara lainnya, bukan karena kehilangan kesadaran berarti ya? Bukan Tribunals, tadi kami juga sudah melakukan wawancara bersama dengan Kasat Lantas Polres Maros. Ya sempat melakukan menginterogasi sang supir, namun belum diketahui pasti identitas sang supir ini. Namun diketahui bahwa saat kejadian sang supir ini berusaha untuk menghindari kendaraan yang berada di sisi kiri truk ini, Tribunals. Namun karena kehilangan kendali, namun dipastikan bahwa sang supir ini dalam keadaan sadar dan juga tidak dalam pengaruh alkohol. Gitu. Baik, bagaimana dengan kabar pengemudi? Apakah mungkin mengalami luka atau sebagainya atau seperti apa? Ya, beruntungnya dalam kecelakaan ini terus tidak ada korban jiwa. Sang supir dipastikan selamat tanpa luka, namun untuk bagian depan truk ini ringsek karena menghantam lampu dan juga pembatas jalan. Dan untuk lampu jalannya sendiri tadi sempat hancur dan tiangnya miring. Sampaikan mungkin rekan Nurul terkait truk tronton ini membawa barang apa saja mungkin sudah diketahui informasinya? Ya, baik Tribunals, untuk di lokasi kejadian tadi belum sempat dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Makanya truk yang mengangkut barang ekspedisi ini lalu diarahkan menuju Mapolres Maros, kemudian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kemudian bagaimana penanganan dari kepolisian hingga saat ini? Kabar terbarunya mungkin tadi kan sudah ditahan mungkin terlebih dahulu. Apakah ada update terbaru mungkin rekan Nurul? Baik Tribunans, untuk update terbarunya hingga saat ini masih belum kami dapatkan. Namun dipastikan untuk sang supir ini sudah diamankan beserta dengan truk yang dibawa dan kemungkinan besar
sang supir akan diminta untuk melakukan ganti rugi terhadap fasilitas umum yang rusak akibat kecelakaan ini. Sudah ada kisaran mungkin yang perlu diganti rugikan oleh supir truk tersebut? Atau mungkin saat ini belum ada? Baik, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum dipastikan untuk jumlah ataupun taksiran dari kerugian kecelakaan ini terberat. Namun untuk truknya dipastikan mengalami kerusakan pada bagian depan, dan untuk lampunya ini bahkan tadi ketika lewat ketika beberapa waktu setelah kecelakaan, truk tersebut sudah hilang dan juga dicabut seperti itu mungkin oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Maros. Baik, iya. Terkait korban mungkin apakah ada dari korban mungkin kendaraan lain selain truk tadi yang mengalami kerugian di bagian depan? Apakah mungkin kendaraan lain di bagian belakang atau di depan truk tersebut juga mengalami kerugian? Ya, baik Mas, kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal di mana tidak ada kendaraan lain yang terlibat ataupun tertabrak pada insiden ini. Murni bahwa truk tronton ini yang kehilangan kendali lalu menabrak lampu tiang jalan tersebut dan juga trotoar yang berada di tengah jalan. Maksud saya pembatas jalan. Lantas bagaimana dengan arus lalu lintas rekan Nurul terkait arus lalu lintas pasca kecelakaan dan juga mungkin saat kecelakaan seperti apa? Baik, Tribunan, saat kecelakaan ini terjadi, memang sempat terjadi perlambatan dari arah Kabupaten Maros dan juga dari arah Kota Makassar. Namun kemacetan ini segera teratasi begitu truk ini dievakuasi oleh pihak kepolisian. Jadi untuk perlambatannya sendiri tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit saja. Dan kemudian setelah truk dievakuasi, arus lalu lintas sudah kembali normal. Benar. Berarti pada saat itu arus lalu lintas hanya padat merayap ya selama 15 menit. Tidak ada kemacetan parah terjadi di Kabupaten Maros. Iya, tidak ada Tribunals. Bahkan untuk perlambatannya sendiri tadi Tribunals itu panjangnya hanya sekitar 50 meter saja Tribunals. Selebihnya setelah truk dievakuasi arus lalu lintas kembali lancar. Baik, ya rekan Nurul mungkin terkait kasus ini juga ada yang sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Apakah mungkin ada kasus lain yang terjadi dalam waktu dekat ini seperti hal ini juga? Baik, Tribunus, memang pada bulan Agustus ini beberapa hari yang lalu juga sempat ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi tepatnya di Jalan Poros Maros Makassar di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat lalu pada tanggal 18 Agustus 2023. Nah, kejadian ini juga terjadi pada pagi hari sekitar pukul 9:27 waktu Indonesia Tengah, di mana saat kejadian salah seorang salah seorang sopir daerah asal Luwu ini tengah mengambil penumpang di area TKP. Ketika sang penumpang sudah naik dan juga sang supir berusaha untuk menutup bagasi mobil, tiba-tiba dari arah yang sama, dari arah Makassar, sebuah truk kemudian menyambar bagian kanan dari mobil tersebut. Tak diketahui maksud saya warga di sekitar tidak menyangka bahwa ada satu korban, yakni sang supir mobil yang terluka saat insiden ini. Barulah diketahui ketika mobil tersebut, maksud saya masyarakat di sekitar daerah tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil, dan saat melihat kaca spion, barulah disadari bahwa sang sopir sudah terkapar di jalanan dengan luka di sekujur tubuh bagian kiri korban Tribunas. Nah, untuk identitasnya sendiri, korban ini merupakan supir bernama Saparudin, 48 tahun, asal Luwu Tengah. Sementara untuk supir truk dam, yakni Muhammad Randi Ardana, berusia 21 tahun, Tribuners. Nah, korban yang sempat tak sadarkan diri kemudian dibawa ke RSUD, maksud saya RS Dodi Sarjito. Kemudian setelah dilakukan penanganan oleh pihak dokter, tak lama kemudian dikabarkan bahwa korban ini meninggal dunia, Tribuners. Nah, untuk supir truknya sendiri ini sudah ditahan untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut
eh, oleh pihak kepolisian. Berarti sampai saat ini sopir truk dari kasus yang tanggal 18 Agustus itu sudah ditahan dan mungkin akan segera mendapat hukuman berarti ya, rekan Nurul? Iya, betul sekali, Tribuners. Apalagi memang saat ini, saat kejadian, kondisi supir mobil daerah tersebut memang cukup memprihatinkan, di mana lukanya itu pada bagian kepala, tangan, dan juga beberapa bagian lainnya di bagian tubuh sebelah kiri korban. Dan tak hanya itu, Tribuners, tentunya juga ada kerugian material yang didapatkan oleh sang supir karena mobil yang dikendarai ini juga rusak pada bagian kanan karena diserempet oleh truk tersebut. Ya tentunya kita tidak berharap ada kejadian yang sama terulang lagi, apalagi kita mengingat di hari yang sama juga di tepatnya hari Jumat terjadi kecelakaan laka lantas seperti ini. Untuk imbauan kepolisian mungkin bagi para pengendara khususnya di Kabupaten Maros dan seluruh di Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa mungkin rekan Nurul? Ya, baik Tribuners, untuk menekan angka kecelakaan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pihak kepolisian Resort Maros memang ini tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, utamanya bagi pengendara motor untuk menggunakan helm dan pengendara mobil untuk menggunakan seat belt. Tak hanya itu juga mengurangi laju kendaraan mereka ketika di jalan, apalagi memang saat ini diketahui jalan di Poros Maros Makassar ini memang sudah mulus. Namun tentunya tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk ugal-ugalan di jalan. Tribunals kita tidak boleh egois tentunya. Apalagi di jalan ini kita tidak sendirian. Maksudnya ada pengendara lainnya yang bisa saja terkena bahaya karena kita ugal-ugalan di jalan. Iya, tentunya perlu stay safe semua, bukan hanya masyarakat di Kabupaten Maros, tapi juga seluruh masyarakat yang ada bahkan di Indonesia ya, rekan Nurul. Untuk itu terima kasih atas laporan langsung dari rekan Nurul yang telah menghimpun berita atau informasi kita hari ini. Selamat kembali bekerja, sehat, sukses selalu juga buat rekan Nurul. Tentunya kami akan juga menampilkan video liputan beserta wawancara bersama Kasat Lantas Polres Maros, AKP Supriyanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini pagi ini saya sudah berada di Jalan Poros Maros menuju Makassar dan sedang ada truk yang rupanya menabrak tiang lampu jalan di sini, tepatnya di depan kantor Bupati Maros. Dan bisa kita lihat untuk saat ini terjadi perlambatan sedikit di area jalur Poros Maros Makassar ini. Kalau naik mobil sudah buru-buru. Iya, Tribuners. Untuk kondisi supir sendiri, alhamdulillah selamat. Namun bagian depan dari truk ini nampak ringsek, Tribuners, karena dan truknya pun sudah berjalan kembali. Namun sepertinya akan ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, ini dia lampu jalan yang ya, untuk arus kendaraan sendiri sudah kembali normal karena truk yang menabrak tiang sudah berjalan kembali. Sini sudah ada beberapa. Bisa mungkin ditanya Pak Polisi dulu. Pak. Oh, udah tinggal teman-teman. Mana? Pak, tanya sini gitu. Ya, tanya lagi. Wow. Bahkan saya mau tanya. Soal ini Pak. Nah, saya juga belum ketemu supirnya. Jadi tadi ada kejadian kecelakaan mobil tronton. Iya. Off control, informasi yang menghindari mobil dari sebelah kiri sehingga dia banting setir kanan sehingga kena lampu jalan. Iya. Nah, sekarang karena ada kerusakan fasilitas umum terkait lampu jalan, mobil dengan cepat diarahkan ke piket laka untuk mempertanggungjawabkan kerusakan dan sebagainya. Tapi korban alhamdulillah tidak ada, korban jiwa maupun korbannya. Jadi yang rusak mobilnya sendiri dengan fasilitas jalan yang lampu jalan.
Berapa Pak yang ditabrak satu tiang ya? Satu di tiang. Pak, untuk pengendaranya sendiri asal daerah mana Pak? Makassar, mungkin mobil tronton Dia dari. mau kemana Pak? Saya belum tahu, mengarah ke mungkin ke bawah, ke arah Parepare Pangkep ya. Karena begitu ada supirnya tadi, saya langsung arahkan ke kantor dengan anggota. Tapi alhamdulillah tidak ada korban, cuma kerusakan fasilitas umum lampu jalan dan mobilnya dia Ringsek. ringsek depannya. Memang ada kendaraan yang dihindari itu atau bagaimana? Informasi dari supirnya begitu, tapi untuk pendalaman untuk apanya nanti kan dari penyidik kami, Lantas Polres Maros kan yang menangani. Oke. Dari mana ini? Fajar Tribun. Oh, Fajar. Saya mau ke Pak Menteri. Oh iya Pak. Kan kami lewat. Ke sana nih kan nih. Di Pak. diambil lampu sama Dedi. Mana dulu mengarah ke sana, saya suruh ngawasin Anda. Pak, makasih banyak. Makasih banyak Pak. Kak, di sebelah sana Kak dulu nah. Sorry. Paling pede. Iya, Tribunar seperti inilah. Kak, aku buka jendela sedikit lah. Baik, Tribunar seperti inilah suasana arus lalu lintas di Jalan Poros Maros Makassar. Usai adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tronton asal Kota Makassar yang hendak menuju ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat ini truknya sudah diarahkan ke Mapolres Maros untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sang supir harus diamankan. Pasalnya merusak fasilitas jalan, yakni lampu jalan yang berada tepatnya di depan kantor Bupati Maros. Nah ini kondisinya sudah aman terkendali, Tribunar. Pihak kepolisian juga tadi sudah melakukan evakuasi terhadap truk tronton tersebut. Nah, seperti inilah arus lalu lintas di Jalan Poros Maros Makassar. Usai adanya insiden kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan menabrak lampu jalan tepatnya di depan kantor Bupati Maros. Namun saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal. Selamat pagi Tribuners. Hari ini pagi ini saya sudah berada di Jalan Poros Maros menuju Makassar dan sedang ada truk yang rupanya menabrak tiang lampu jalan di sini, tepatnya di depan kantor Bupati Maros. Dan bisa kita lihat untuk saat ini terjadi perlambatan sedikit di area jalur Poros Maros Makassar ini.
buru-buru. Iya, Tribuners. Untuk kondisi supir sendiri, alhamdulillah selamat. Namun bagian depan dari truk ini nampak ringsek, Tribuners, karena dan truknya pun sudah berjalan kembali. Namun sepertinya akan ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, ini dia lampu jalan yang ya, untuk arus kendaraan sendiri sudah kembali normal karena truk yang menabrak tiang sudah berjalan kembali. Sini sudah ada beberapa. Bisa mungkin ditanya Pak Polisi dulu. Pak. Oh, udah tinggal teman-teman. Mana? Ya, tanya lagi. Wow. Makassar mau tanya. Soal ini Pak. Nah, saya juga belum ketemu supirnya. Jadi tadi ada kejadian kecelakaan mobil tronton. Iya. Off control, informasi yang menghindari mobil dari sebelah kiri sehingga dia banting setir kanan sehingga kena lampu jalan. Iya. Nah, sekarang karena ada kerusakan fasilitas umum terkait lampu jalan, mobil dengan cepat diarahkan ke piket laka untuk mempertanggungjawabkan kerusakan dan sebagainya. Tapi korban alhamdulillah tidak ada, korban jiwa maupun korbannya. Jadi yang rusak mobilnya sendiri dengan fasilitas jalan yang lampu jalan. Berapa Pak yang ditabrak satu tiang Satu ya? di tiang. Pak, untuk pengendaranya sendiri asal daerah mana Pak? Makassar, mungkin mobil tronton dari. Dia mau kemana Pak? Saya belum tahu, mengarah ke mungkin ke bawah, ke arah Parepare Pangkep ya. Karena begitu ada supirnya tadi, saya langsung arahkan ke kantor dengan anggota. Tapi alhamdulillah tidak ada korban, cuma kerusakan fasilitas umum lampu jalan dan mobilnya dia Ringsek. ringsek depannya. Memang ada kendaraan yang dihindari itu atau bagaimana? Informasi dari supirnya begitu, tapi untuk pendalaman untuk apanya nanti kan dari penyidik kami, Lantas Polres Maros kan yang menangani. Oke. Dari mana ini? Fajar Tribun. Oh, Fajar. Pagi. Saya mau ke Pak Menteri. Oh iya Pak. Kan kami lewat. Ke sana nih kan nih. Iya Pak. Diambil sama Dedi. Mana dulu mengarah ke sana, saya suruh ngawasin kantor. Pak, makasih banyak. Makasih banyak Pak. Kak, di sebelah sana Kak dulu nah. Ya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 25 Agustus 2023. Jadi himbauan buat seluruh Tribuners tetap stay safe, hati-hati dalam berkendara dan jangan ugal-ugalan juga. Tentunya juga saksikan terus perkembangan terbaru di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.